Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita kembali lagi berjumpa di majelis online kita, yang mana pada pekan ini kita akan melanjutkan majelis khataman terjemah Al-Quran berikut tafsir Al-Muyassar. Untuk skema berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kan ibu-ibu ada yang membacakan ayatnya ya. Namun mungkin saya ingin melakukan uji coba. Untuk pekan ini saya akan membaca sendiri, dan ibu-ibu pada majelis kali ini hanya menyimak saja. Kecuali ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di akhir sesi ya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah yang saya muliakan, pada pertemuan perdana kemarin kita sudah membacakan surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Baqarah hingga ayat 20. Kita sudah membaca ayatnya, artinya, dan juga tafsirnya, dan juga kita mengambil pelajaran-pelajaran yang ada pada ayat-ayat tersebut. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di ayat 21 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Para ulama mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar tentang ayat ini adalah panggilan dari Allah kepada seluruh manusia. Makanya Allah menggunakan kata panggilan ya ayyuhan nas, ya, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Sembahlah Rabbmu yang telah memuliakanmu dengan nikmat-nikmatnya. Takutlah kepadanya dan jangan menyimpang dari agamanya. Karena dia telah mengadakanmu dari ketiadaan dan mengadakan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka diridhoi dan mereka juga ridho kepadanya. Kemudian di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bih minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Para ulama mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah, Rabb kalian adalah yang menjadikan bumi ini terhampar sehingga kehidupanmu di atasnya menjadi mudah. Dan langit sebagai bangunan yang kokoh. Dia menurunkan air dari awan, dan dengannya dia mengeluarkan berbagai jenis buah-buahan dan beraneka tanaman sebagai rizki bagimu. Maka janganlah kamu mengangkat sekutu-sekutu baginya dalam ibadah. Padahal kamu mengetahui bahwa dialah satu-satunya yang menciptakan dan memberi rizki. Tentunya hanya dia yang berhak untuk disembah semata. Ibu-ibu rahimakumullah, kita mengambil faedah dari ayat 21 dan 22 yang sudah kita baca barusan. Faedah yang pertama, pada ayat 21 merupakan perintah pertama yang kita dapati dalam Al-Quran. Maksudnya, kalau kita buka dari halaman pertama, ya ibu-ibu dari surat Al-Fatihah,
hingga halaman di ayat 21, maka kita baru menemukan ayat yang berisi perintah, ya. Begitu, bukan ayat yang pertama kali yang Allah turunkan dalam bentuk perintah, bukan, tetapi dalam urutan Al-Qur'an, ya. Dan berisi agar kita beribadah hanya kepada Allah saja, ya ini tauhid. Jadi ayat 21 ini, Ibu rahimakumullah, isinya adalah perintah untuk seluruh umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, takwa adalah mengerjakan seluruh perintah Allah di atas ilmu. Perhatikan ibu-ibu, takwa adalah mengerjakan seluruh perintah Allah di atas ilmu. Ya, jadi harus ada ilmu dulu. Sebagaimana perkataan Imam Bukhari, al-ilmu ba'da qawli wal amal. Ilmu dahulu, ada ilmunya dulu, baru berkata dan beramal. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, jadi ilmuilah, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus melandaskan, ya, seluruh amal soleh kita dengan ilmu. Jadi takwa adalah mengerjakan seluruh perintah Allah di atas ilmu dengan mengharapkan pahala dari Allah dan menjauhi segala larangan Allah di atas ilmu karena takut dengan azab Allah. Nah, ini adalah pengertian takwa yang paling mendekati. Ya, ibu-ibu. Adapun takwa, pengertian yang mudahnya adalah mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, ini apa namanya arti mudahnya. Adapun arti yang lengkap dan mendekati kebenaran adalah ini, yaitu takwa adalah mengerjakan seluruh perintah Allah di atas ilmu dengan mengharapkan pahala dari Allah dan menjauhi segala larangan Allah di atas ilmu karena takut dengan azab Allah. Ya. Lalu yang ketiga, ayat 21 merupakan dalil bahwa derajat takwa hanya bisa direalisasikan dengan tauhid. Ya. Jadi setakwa apapun orang, sealim apapun orang, tapi dia membangun ketakwaannya tersebut, membangun amal ibadahnya tersebut di atas pondasi kesyirikan, maka itu akan percuma di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi sebelum kita mencapai derajat takwa, ya, kita harus merealisasikan dulu tauhid kita di kehidupan sehari-hari. Baru kita bisa mengatakan bahwa kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Lalu yang keempat, jumhur atau kebanyakan ulama berpendapat bahwa bumi itu bulat. Ya, ibu-ibu. Kata firasyan atau hamparan maksudnya adalah bumi itu diciptakan oleh Allah agar manusia mudah untuk tinggal di atasnya. Ya. Jadi maksudnya kata firasyan itu, ibu-ibu, kata para ulama ahli tafsir, bumi itu diciptakan oleh Allah ada bagian datarnya. Tidak semuanya bukit-bukit, tidak semuanya pegunungan, tidak semuanya lembah, ya, tidak semuanya ngarai, tidak. Tapi Allah ciptakan ada dataran, yang mana dataran tersebut kita bisa tinggal dengan mudah di atasnya. Lalu faedah yang kelima, ayat 22 merupakan dalil bahwa Allah adalah zat yang paling berhak untuk diibadahi, karena dialah sang pencipta dan dia sang pemberi rizki. Dan faedah yang keenam, cara mengamalkan ayat 21 dan 22 ini, ibu-ibu rahimakumullah, adalah kita berusaha mencapai derajat takwa dengan mentauhidkannya. Meyakini bahwa bumi itu bulat. Ya. Sebagaimana pendapat para jumhur ulama. Dan juga didukung dengan adanya para ilmuwan. Ya. Kemudian meyakini bahwa hujan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari ramalan bintang. Ya, ibu-ibu ya. Jadi ketika kita ingin melihat musim segala macam, itu kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika melihat perakiraan cuaca, ya ibu-ibu ya, biasa di handphone kan ada perakiraan cuaca gitu, kita lihat perakiraan cuaca, nanti sore ya, menurut aplikasi dikabarkan akan hujan. Maka hendaknya kita mengatakan insya Allah, ya. Maka hendaknya kita mengatakan insya Allah. Misalkan kita ditanya, kira-kira nanti sore hujan nggak ya? Aplikasi handphone, lihat di BMKG, di situ ada keterangan jam 5 hujan. Nah, kita katakan jam 5 insya Allah hujan. Kenapa? Karena itu hanya perakiraan cuaca saja. Ya, tidak boleh kita mengatakan bahwa pasti hujan. Tidak boleh ya ibu-ibu ya. Karena ya itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus disertakan dengan kata insya Allah. Lalu kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, di ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Para ulama mengatakan dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah, wahai orang-orang kafir yang durhaka, jika kalian masih dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalian masih menganggap bahwa Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka berikanlah satu surat yang semisal dengan satu surat di dalam Al-Quran. Mintalah bantuan kepada siapa saja yang kalian anggap sanggup membantu kalian, jika kalian menganggap benar tanggapan kalian itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-24, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin." Yang artinya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan dalam tafsir Al-Muyassar, ibu-ibu rahimakumullah, maksud dari ayat ini adalah, jika saat ini kalian tidak mampu, dan kalian tetap tidak akan pernah mampu di waktu yang akan datang. Jadi memang tidak akan ada orang yang pernah bisa membuat semisal dengan Al-Quran. Ya, ibu-ibu ya. Bahkan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahihul Bukhari, yang isinya adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kitab selain itu yang paling sahih setelah Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu rahimakumullah, ya, para ulama ahli tafsir mengatakan di sini, dan kalian tetap tidak akan pernah mampu di waktu yang akan datang. Ya, bikin Al-Quran atau yang semisalnya itu mereka nggak akan mampu. Maka takutlah kalian kepada api neraka dengan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mentaati Allah. Api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil faedah dari ayat 23 dan 24. Faedah yang pertama, ayat 23 dan ayat 24 merupakan tantangan dari Allah bagi siapa saja yang tidak percaya kepada Al-Quran. Bentuk tantangannya adalah supaya mereka membuat yang sama dengan Al-Quran,
baik itu satu surat atau bahkan satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ya, karena ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang kafir dari zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup hingga zaman sekarang selalu menuduh ya bahwa Al-Quran itu adalah buatan atau tulisan Nabi Muhammad SAW. Namun mereka tidak pernah ya menyanggupi tantangan Allah ini, yaitu tantangan Allah di ayat 23 dan 24. Ya, semua yang mereka lontarkan hanya tuduhan-tuduhan saja. Dan mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu bisa membuat Al-Quran atau yang semisalnya, walaupun hanya dengan satu ayat. Lalu yang kedua, faedah yang kedua, ayat ke-24 merupakan dalil bahwa bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Ya, jadi bahan bakar inti neraka itu ibu-ibu rahimakumullah adalah manusia dan batu. Kenapa batu? Kata para ulama, kalau batu itu dibakar, dia nggak seperti kayu ibu-ibu. Kalau kayu dibakar, dia akan habis dan menjadi arang. Nah, sedangkan kalau batu, dia semakin dibakar, maka dia semakin membara. Ya, dan dia tidak akan pernah habis. Lalu yang ketiga, cara mengamalkan ayat 23 dan 24 adalah dengan meyakini bahwa Al-Quran merupakan kalamullah. Kalamullah itu maksudnya adalah perkataan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Ya, jadi ibu-ibu rahimakumullah, kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah perkataannya Allah mutlak. Kalamullah mutlak, bukan makhluk. Ya. Kemudian meyakini bahwa neraka telah ada dan diciptakan untuk mengadab orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang fajir. Jadi neraka ini sekarang itu sudah ada ibu-ibu, sudah Allah siapkan, sudah Allah ciptakan. Lalu kemudian di ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ wahum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki berupa buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah, wahai Rasul, yakni Nabi Muhammad, ya ibu-ibu ya, sampaikanlah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Perhatikan ibu-ibu, iman dan amal soleh. Ini digandengkan ya. Orang beriman, dia pasti akan beramal soleh. Ya. Sebuah berita yang akan mengisi hati mereka dengan kebahagiaan. Bahwa di akhirat nanti mereka akan mendapatkan kebun-kebun yang menakjubkan. Sungai-sungainya mengalir di bawah istana-istananya yang tinggi. Dan pohon-pohonnya yang rindang. Setiap kali mereka mendapatkan rizki dari Allah berupa buah-buahan yang lezat, mereka berkata, kami telah diberi rizki seperti ini sebelumnya. Namun, bila mereka merasakannya, maka mereka akan merasakan sesuatu yang baru dalam rasa dan kelezatannya. Sekalipun ia mirip dengan yang sebelumnya dalam warna dan penampilan atau bentuknya.
Di surga mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan dari berbagai macam kotoran hakiki, seperti urin dan haid. Juga dari kotoran maknawi seperti dusta dan akhlak yang buruk. Mereka berada di dalam surga dengan kenikmatan tiada henti. Mereka tidak akan pernah mati dan juga tidak akan pernah keluar darinya. Nah, ibu-ibu, kita mengambil faedah dari ayat 25 ini. Yang pertama, ayat 25 berisi kabar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan balasan berupa surga serta dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya kepada orang-orang yang beriman dan juga mereka beramal soleh. Lalu yang kedua, buah-buahan di surga, ibu-ibu, ya, sama bentuknya ketika di dunia, namun berbeda rasanya. Misalkan duren, ya bentuknya kayak duren. Misalkan stroberi, bentuknya seperti stroberi. Jeruk, bentuknya seperti jeruk. Tapi ketika dimakan, rasanya beda. Ya, begitu. Ya, dan ini harus kita imani, ibu-ibu. Ya, tidak perlu kita pertanyakan kayak gimana, atau kita bayangkan. Tidak. Karena surga atau neraka itu tidak pernah bisa kita bayangkan dan tidak pernah terbersit dalam hati kita maupun pikiran kita. Jadi kita imani saja, ya. Lalu yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, ini kabar baik untuk ibu-ibu semua, ya. Para pasangan atau istri atau bidadari di surga nanti akan dibersihkan dari berbagai kotoran. Ya, dari berbagai kotoran tadi seperti urin, haid, ya, buang air besar dan segala macamnya. Dan juga keburukan, dari keburukan seperti akhlak yang jelek, perangai yang buruk, ya, wajah yang buruk, tidak semuanya Allah akan ganti menjadi, ya, cantik, ya, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, di akhirat yang ada hanyalah keabadian dan tidak ada kematian. Nah, ya ibu-ibu, ya. Jadi kalau misalkan kita, ya, menjadi hamba Allah yang taat di dunia ini, bertakwa kepada Allah, senantiasa mentauhidkan Allah, lalu kita diwafatkan oleh Allah dan dibangkitkan oleh Allah, lalu dihisab dan kita lulus, kita masuk surga, ibu-ibu, maka kita akan tinggal di surga selama-lamanya. Adapun dengan orang-orang yang qadarullah gitu, ya ibu-ibu, ya, na'udzubillahi min dzalik, dia semasa hidupnya melakukan kesyirikan, ya, jatuh kepada kesyirikan, dan dia diwafatkan di atas dosa syirik yang belum dia taubati, maka ketika Allah bangkitkan nanti di akhirat, dan Allah hisab, maka dia akan masuk ke neraka tinggal selama-lamanya. Ya, na'udzubillah. Maka ibu-ibu rahimakumullah, pentingnya selama di dunia ini kita menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita, agar kita bisa tinggal di surga selama-lamanya. Lalu yang ayat ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.
Para ulama ahli tafsir mengatakan dalam tafsir Al-Muyassar maksud ayat ini adalah sesungguhnya Allah sedikit pun tidak akan pernah merasa malu untuk menyebutkan kebenaran, baik sedikit maupun banyak. Allah tidak segan mengambil perumpamaan berupa sesuatu yang paling kecil sekalipun, seperti halnya nyamuk dan lalat, untuk membuktikan lemahnya sembahan selain darinya. Orang-orang beriman mengetahui hikmah atas perumpamaan itu, baik melalui makhluk yang kecil ataupun yang besar. Adapun orang-orang kafir, mereka menghina dengan mengatakan, apakah maksud Allah membuat perumpamaan dengan binatang-binatang melata yang sepele ini? Allah pun menjawab bahwa maksudnya itu adalah ujian, sehingga terpisahkanlah antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Oleh karena itu, dengan perumpamaan ini banyak sekali orang yang berpaling dari kebenaran karena menghina. Jadi bukan hanya sekedar menghina ibu-ibu, karena kesombongan. Nanti akan kita ambil faedah dari ayat ini. Sementara itu, orang-orang yang diberinya taufik semakin bertambah keimanannya. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang pun dan tidak akan memalingkan siapapun dari kebenaran kecuali orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat 26 ini. Yang pertama, ayat ini merupakan perumpamaan yang Allah berikan agar orang-orang kafir mau berpikir, apakah sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah itu bisa menciptakan seekor nyamuk? Ya, itu maksudnya. Nah, ibu-ibu mungkin bisa lihat ya, dari binatang yang kecil, dari nyamuk saja, Allah itu menciptakan sebuah atau seekor binatang yang sangat luar biasa. Di mulutnya nyamuk yang panjang itu ada berbagai macam alat, ya. Ternyata nyamuk itu kalau misalkan dia mau nyedot darah ke kita itu ada pisaunya di mulutnya, lalu ada cairan yang dia keluarkan dari mulutnya agar darah kita tidak menggumpal, ya, begitu. Dan dia bisa terbang, ya. Nah, orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Tuhan mereka itu lebih baik daripada Allah, apakah Tuhan mereka bisa menciptakan nyamuk? Tentu jawabannya tidak. Ya. Lalu yang kedua, faedah yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, ciri-ciri orang yang tidak beriman. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tidak beriman atau kurang beriman selalu mengedepankan akal atau bahkan menuhankan akal mereka. Ya, begitu ibu-ibu. Jadi kalau orang-orang yang kurang beriman tuh selalu mencari-cari alasan, ya. Misalkan ada perintah Allah, ya. Bahkan kemarin itu terakhir ada orang-orang yang ya tampil di media sosial, dia mempertanyakan, kenapa sih harus sholat? Nah, kayak gitu. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih di dalam Islam binatang ini diharamkan, nggak boleh dimakan? Nah, inilah orang-orang yang ciri-ciri mereka tuh kurang imannya, ibu-ibu rahimakumullah. Ya, mereka tuh cenderung menggunakan akal sehat mereka, selalu mengedepankan akal. Ya, padahal ibu-ibu rahimakumullah, ya tidak semua hal bisa kita pikirkan dengan akal kita. Nah, yang ketiga, cara mengamalkan ayat ini adalah mengimani setiap nas. Nas itu dalil, ya berupa ayat Quran yang datang dari Al-Quran dan hadis yang sahih tanpa harus banyak memikirkan apa hikmah di balik itu semua. Karena tidak semua hal harus dicerna dengan akal, ibu-ibu. Ya, namun seringkali kita hanya perlu mengimaninya saja dengan keyakinan yang kokoh. Contoh saja ibu-ibu rahimakumullah hal yang sepele. Ya. Kalau misalkan kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, ya, lalu tiba-tiba kita buang angin, ya. Tiba-tiba kita buang angin. Terus kenapa jadi batal?
ya, wudunya. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, kenapa sholat itu dimulai dengan takbir? Ya, atau misalkan kenapa harus puasa? Kenapa kok sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, dan seterusnya? Ya, dan ini semua ibu-ibu rahimakumullah tidak perlu kita pertanyakan, tidak perlu kita selalu cari hikmahnya apa sih, kenapa sih Allah begini? Enggak. Kenapa? Karena Allah itu nggak ditanya. Yang ditanya itu kita. Sehingga ibu-ibu rahimakumullah, ya, tidak semua syariat, tidak semua perintah Allah atau ketentuan Allah atau takdir Allah itu bisa kita cerna dengan akal kita. Karena akal kita ini terbatas, ya. Sedangkan ilmunya Allah itu sangatlah luas. Jadi, ya, kita harus mengedepankan iman kita, keyakinan kita daripada akal kita, ya. Begitu. Bukan berarti ibu-ibu rahimakumullah, agama Islam ini bukanlah agama yang tidak menyuruh umatnya untuk berakal, tidak. Ya, maksudnya ada bagian-bagian tertentu yang mana kita itu tidak melulu, ya, selalu memikirkan, selalu mengedepankan akal, ya, tidak. Berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, di ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bih ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun." Yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah mereka adalah orang-orang yang melanggar perjanjian yang dibuat Allah atas mereka untuk mengesahkan dan mentaatinya. Dia, yakni Allah, mengukuhkan perjanjian itu dengan mengutus para rasul serta menurunkan kitab-kitab. Mereka pun menyelisihi agama Allah dengan memutuskan tali silaturahim dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat 27 ini. Yang pertama, orang-orang fasik yang Allah sebutkan di ayat 27 itu suka memutuskan tali silaturahim, ya, suka memutuskan tali silaturahim. Ini adalah ciri-cirinya orang-orang yang suka yang disebutkan di ayat 27, ya, ibu-ibu, ya. Lalu yang kedua, maksud dari membuat kerusakan di bumi adalah dengan melestarikan melestarikan kesyirikan dan memusuhi dakwah tauhid. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang yang disebutkan di dalam ayat 27 ini adalah mereka itu suka membuat kerusakan di atas muka bumi dengan cara melestarikan kesyirikan. Nah, kalau di zaman sekarang mereka melestarikan kesyirikan itu dengan alasan apa? Dengan alasan mempertahankan budaya, mempertahankan kearifan lokal. Padahal itu nyata sebuah kesyirikan, ya. Seperti misalkan ada acara adat budaya, acara nenek moyang, yang di situ ada perbuatan-perbuatan kesyirikan seperti melakukan persembahan, ya, sedekah bumi lah, atau sedekah laut lah, dan sebagaimana macamnya. Dan rata-rata mereka itu, ibu-ibu, yang senantiasa melestarikan kesyirikan, itu memusuhi dakwah tauhid. Jadi kalau misalkan ada da'i, ada ustaz, ya, ada ulama yang mengingatkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan kesyirikan, maka bangkitlah, ya, mereka dari kalangan
para kiai atau para ulama yang di atas kekeliruan ini membantah ya para ulama-ulama yang lurus ya. Mereka mengatakan dengan berbagai alasan ini kan untuk melestarikan kearifan lokal, budaya. Ini tuh budaya, jangan dibawa-bawa ke arah syirik. Padahal itu benar-benar perbuatan syirik yang nyata. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Yang artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah, wahai orang-orang musyrik, bagaimana kalian bisa mengingkari keesaan Allah dan mempersekutukannya dengan yang lain dalam ibadah, padahal bukti yang jelas terdapat pada diri kalian. Sebelumnya kalian benar-benar tidak ada. Lalu Allah menciptakan kalian dan meniupkan nafas kehidupan, yaitu ruh kepada kalian. Kemudian Dia mematikan kalian setelah habis ajal kalian yang telah Dia tetapkan untuk kalian. Kemudian Dia kembali atau mengembalikan kalian untuk hidup kembali di hari kebangkitan. Kemudian kalian kembali kepadanya untuk menghadapi hisab dan menerima pembalasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in 'alim." Yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan berkehendak menuju langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Para ulama ahli tafsir mengatakan dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah hanya Allah semata, ibu-ibu ya, hanya Allah sajalah yang menciptakan untuk kalian segala kenikmatan yang ada di muka bumi yang dapat kalian manfaatkan. Kemudian Dia menuju langit dan menciptakannya dalam bentuk 7 lapisan. Dia Maha mengetahui segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala apa yang Dia ciptakan. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Ya. Yang pertama, ayat ini menjadi dalil bahwa seluruh apa yang ada di bumi itu hukum asalnya adalah halal, hingga ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum atas segala sesuatu, hukum asalnya adalah halal. Nah, tetapi ibu-ibu, kalau ada sesuatu yang halal ini, lalu kemudian datang ada dalil yang mengharamkannya, maka kita nggak boleh nolak. Ya, apa yang Allah halalkan harus kita halalkan. Apa yang Allah haramkan harus kita haramkan. Ya, jangan sampai kita ini kebolak-balik, ibu-ibu. Ada yang halal kita haramkan. Ada yang haram, kita halalkan. Kalau perbuatan ini, ya kita lakukan secara sadar dan dalam rangka untuk merubah syariat Allah, maka kita bisa jatuh kepada kekufuran. Na'udzubillah. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya kita selalu menghalalkan apa yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, dan mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Lalu yang kedua, perkara yang halal itu lebih banyak
daripada perkara yang haram. Nah, ini penting ibu-ibu ya. Kadang orang itu suka protes, apa-apa diharamin sama Allah. Apa-apa diharamkan sama Rasulullah. Padahal yang halal itu lebih banyak daripada perkara yang haram. Ya contoh minuman, ibu-ibu. Minuman yang diharamkan itu kan yang memabukkan. Setiap yang memabukkan itu haram walaupun sedikit. Dari kalangan minuman keras ya. Nah, adapun selainnya ada air putih, teh segala macam, ada jus segala macam. Itu semuanya mubah, semuanya halal. Dan perkara yang halal sekali lagi itu lebih banyak daripada perkara yang haram. Ya. Dan tentunya ibu-ibu rahimakumullah, setiap yang Allah larang atau setiap yang Rasulullah haramkan dan Allah haramkan itu pasti ada efek buruknya untuk manusia tersebut. Ya, begitu. Lalu faedah yang ketiga, ayat 28 dan 29 merupakan dalil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini merupakan bantahan kepada siapa saja yang memiliki keyakinan bahwa alam semesta ini terjadi begitu saja tanpa ada sang pencipta. Dan ini adalah keyakinan, diantaranya adalah keyakinan orang-orang ateis ya ibu-ibu ya. Nah jangan dikira ibu-ibu, orang-orang ateis itu hanya ada di kalangan belakangan sekarang ini, tidak. Justru orang-orang ateis itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, ada sebuah cerita ya diriwayatkan Imam Abu Hanifah bertemu dengan orang-orang ateis. Nah, orang-orang ateis ini ngajak debat Imam Abu Hanifah. Nah, janjian tuh besok ibu-ibu ya. Misalkan nih janjian nih mau ketemuan hari ini. Nah, di hari saat itu mereka tuh mau berdebat, Imam Abu Hanifah sengaja datang terlambat. Sengaja datang terlambat Imam Abu Hanifah. Ya. Dan mereka orang-orang ateis itu udah kesel banget tuh nungguin Imam Abu Hanifah karena terlambat gitu, kok nggak datang-datang. Nah, sampai datang, pas Imam Abu Hanifah datang, Imam Abu Hanifah mengatakan, mohon maaf saya terlambat. Tadi ada kendala di jalan. Ketika saya mau nyebrang sungai, saya ketinggalan perahu. Tapi alhamdulillah, tiba-tiba datang sebongkah kayu, kemudian ada sebongkah kapak, dan kapak itu dan palu datang, ada kapak, ada palu, dan tiba-tiba kapak dan palu itu bergerak sendiri membuatkan saya kapal. Akhirnya saya bisa nyebrang. Nah, di sini orang-orang ateis ketawa ibu-ibu. Diketawain Imam Abu Hanifah. Kata mereka, wahai Imam Abu Hanifah, apakah kamu itu udah gila? Katanya gitu. Mana ada perahu bisa dibuat sendiri? Mana ada kapak dan palu dan paku itu bisa tercipta sendiri? Nah, di situ langsung Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau perahu saja tidak bisa dibuat sendiri, lalu bagaimana dengan alam semesta ini? Allahu Akbar. Setelah itu orang ateis tersebut bisa dikalahkan dalam waktu singkat. Ya. Nah inilah ibu-ibu rahimakumullah. Karena sudah pukul 11 sebentar lagi mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai ayat 29 dulu ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari terjemahan Al-Quran dan juga dari tafsir Al-Muyassar dan juga faedah-faedah yang tadi dibacakan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sambil di sini ibu-ibu apakah ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran kita? Tidak ada ibu-ibu? Baik, jika tidak ada, maka kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.